hati-hati Mbak Ya, siap. Mari Pak. Hai sahabat desa, bersama saya Ranti Alfandi. Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa yang bernama Desa Petulu, Ubud, Gianyar, Bali. Desa ini terkenal dengan kesenian dan pariwisata burung kokokan. Dan itu yang menjadi sumber penghasilan masyarakat desa ini. Tapi sekarang ada hal lain lagi loh. Katanya sekarang sudah ada ekowisata yaitu pertanian. Wah, kira-kira seperti apa ya visualnya? Penasaran kan? Yuk ikutin terus perjalanan inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Let's go! Permisi Pak. Ya. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Iya. Ada dari mana? Saya dari Jakarta, Pak, dari Kementerian Desa. Oh. Nah, kebetulan saya ini baru sampai di Desa Petulu. Terus saya ini mau banyak tanya nih tentang pariwisata Desa Petulu dan juga wisata burung kokokan. Boleh nggak, Pak? Boleh, silahkan. Boleh ya? Ya. Ya. Mungkin bisa duduk di sana. Oh, iya. Ambil duduk ya. Oke. Kurungnya besar sekali ya, Pak ya? Ya. Mari, Mbak. Iya, Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudire. Pak Wayan Sudira. Ya, kebetulan saya ketua BUMDes di Petulu. Pak Wayan, saya kesini tuh selain mau tahu tentang sejarah Desa Petulu, saya juga penasaran banget nih, mau tahu sejarahnya burung kokokan ini tuh seperti apa ya Pak? Wah, kalau kita berbicara terkait burung kokokannya, semenjak tahun 1965, itu ada sedikit sejarahnya di mana G30S juga terjadi di sini. Cerita-cerita tetua kami di desa ini, bahwasanya keberadaan burung ini tahun 65 itu datangnya tiba-tiba. Kayak siang ini, tahu-tahu ada awan hitam datang, dikira hujan, ternyata komplotan burung hinggap di pepohonan, dan semenjak itu mereka di sini. Warga di sini menanyakan kepada penglingsir istilahnya dan pemangku orang suci, ada apa ini sebenarnya, bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Sebulan sebelumnya, istilah Balinya bulan Pitung Dina, di pura ini pas ada upacara besar namanya Balik Sumpah dan Pedanan. Itu upacara 30 tahun sekali. Nah, ini kita mungkin dapat berkah dari Tuhan karena arwah-arwah beliau yang tidak bersalah yang dieksekusi itu dimuliakan oleh beliau untuk dijadikan ikon desa ini. Sehingga kami mengadakan upacara kembali namanya Pemagpag, di mana itu kita sebut sebagai selamat datang. Kami menyelamat datangi burung-burung di desa ini, sehingga dari tahun 65 itu sampai saat ini burung-burung masih hinggap dan tenang hidup di desa kita ini. Khusus pura ini ada istilah Balinya pelinggih, tempat menyucikan beliau, karena ini adalah anugerah Tuhan. Setiap 210 hari sekali kita mengadakan upacara khusus buat burung ini. Oh, jadi memang burung kokokan ini di sini dianggap suci dan sangat dijaga ya Pak ya. Nah, berarti artinya ada sisi spiritualnya juga dong Pak. Kalau ada orang yang datang mengambil tanpa izin, dibawa pulang, banyak cerita bahwasanya ada bayangan-bayangan besar, orang-orang besar yang datang mengambil, meminta untuk dibawa ke sini lagi. Kira-kira dampaknya atau pengaruh adanya burung kokokan di sini itu untuk wisata di Desa Petulu ini dan untuk masyarakat setempat apa sih Pak? Untuk burung kokokan ini sendiri, ini menjadi ikon pariwisata bagi Desa Petulu. Salah satunya yang unik dan tidak ada di tempat lain adalah objek wisata burung kokokan. Ini menjadi sangat bermanfaat buat warga. Banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang berkunjung ke sini, dan sambil mereka berkunjung juga ada beberapa kesenian, seni tari, seni ukir dan berbagai yang lainnya itu bisa tumbuh dengan baik. Karena wisatawan-wisatawan itu juga mengapresiasi dengan cara membeli kerajinan tangan dari warga.
Boleh tuh Pak, saya minta tolong diantar kalau bisa untuk lihat-lihat ya Pak ya. Baik, mari lewat sini. Oke. Sahabat desa, desa ini dikenal dengan burung kokokan dan dari hal itulah sumber kehidupan dimulai. Perekonomian naik, kesenian mendukung, dan meramaikan pariwisata serta edukasi. Tapi kebayang nggak sih saat terjadinya pandemik yang begitu lama meruntuhkan perekonomian dan tidak hanya di desa ini, namun seluruh dunia pun merasakan. Waktu pandemi kemarin kan cukup berdampak ya untuk para seniman dan juga orang-orang yang bergerak di pariwisata. Nah, Bapak sendiri waktu itu gimana saat pandemi, Pak? Kalau aktivitas ya kita beralih, yaitu yang menunjang adalah pertanian. Ya pertanian kita fokus. Kebetulan Bapak juga ikut di sana, ya kita bantu-bantu. Yang jelas pada saat pandemi di pertanian sangat membantu. Tapi kan kalau mertua Bapak memang awalnya petani. Nah, kalau Bapak sendiri? Awalnya saya di pariwisata. Ya, nah, berarti jadi petani dadakan? Petani dadakan, ya. Jadinya kan karena keadaan. Nah, pada saat seperti itu karena susah ya mau tidak mau ya kita lakuin ya. Berat sekali kalau kita pikir-pikir. Pokoknya inti kalau kita sebagai petani agak susah. Ya, tapi keadaan ya terpaksa mau tidak mau harus kita lakukan. Untuk bertahan hidup selama pandemi aja ya. Luar biasa sekali tadi tarik kecaknya, Pak Wayan, seru banget. Saya kayaknya mau tahu lebih lanjut nih. Tadi kan saya udah nonton tarian, saya sekarang penasaran sama ekowisata nih. Kira-kira saya harus tanya ke siapa ya kalau soal ekowisata, Pak? Ya, kalau hal terkait dengan itu kita bisa langsung dengan Bapak Kadesnya. Nah, tadi itu adalah performan dari Banjar, salah satu yang ada di Desa Petulu, menjadi produk unggulan untuk ekowisata. Bapak Kades tahu lebih terkait hal itu. Besok kita bisa ke sana. Bisa ke sana? Iya. Ditemani Pak Wayan? Siap. Siap. Oke, mari. Ya. Om Swastiastu, Pak Kades. Om Swastiastu. Selamat sore. Wah, bagus sudah kebunnya, Pak ya. Oh ya, kebunnya sekarang sudah pada tumbuh. Ini semua macam-macam tanaman yang ditanam di sini, sayur-sayuran juga. Mohon izin Pak Kades, kami punya teman dari Kemendes Jakarta mau tanya-tanya terkait sejarah Desa Petulu. Mohon waktunya Pak nggih. Ya, mohon izin ya Pak ya. Oh ya, silakan. Kalau gitu kita ngobrol di Balai Bengong aja ya. Ya, boleh. Ya. Yuk, silakan. Ya, Pak. Pak Kades, terima kasih banyak. Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya berkebun tadi. Saya di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja, Pak. Mau tahu lebih banyak, Pak, perihal sejarah Desa Petulu, latar belakang Desa Petulu, apalagi kaitannya dengan pertaniannya, keseniannya, wisata, burung kokokannya, dan mungkin juga dari sisi-sisi keagamaannya seperti apa, Pak, di Desa Petulu ini. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya dan selamat datang di Desa Petulu ya yang sudah hadir. Sudah dapat mungkin berkunjung ke tempat-tempat yang ada perkebunan, wisata di Desa Petulu ya. Kalau masalah latar belakang Desa Petulu ya, karena Desa Petulu dulu merupakan bagian dari kerajaan di Bali ya, kerajaan di Sukowati. Banyak warga masyarakat kami yang asal mulanya itu dari Sukowati. Desa Petulu masyarakatnya memang dari dulu ini kegiatan utamanya yaitu bertani. Selesai pekerjaannya di sawah, para petani itu dia mempunyai ide-ide kreatif. Dalam ini bagaimana dia menciptakan seni. Makanya di Desa Petulu ada seni patung, seni fahat, seni tari, dan seni lukis. Itu semuanya.
dia tercipta dari kelenggangannya dia itu di sawah, di pertanian. Lambat laun berkembang karena dia ada seni dan pertanian, ada tamu dari mancanegara yang berkunjung ke sini. Dia melihat seni ciptaan dari masyarakat ini dan hamparan sawah yang sangat luas. Lambat laun berjalan, datanglah sekawanan burung kokokan. Ya, kalau di Bali kita lihat namanya gitu kokokan. Mungkin kalau di radio blekok ya. Hanya ada beberapa ekor di atas pohon dulunya. Sampai saat inilah dengan berjumlah koloni dia berkembang biak, dia terus beranak dan lain sebagainya. Sekarang ada ribuan. Latarnya karena hamparan sawah untuk mencari makannya itu lebih mudah. Kok bisa menyatu dengan masyarakat? Kok bisa berbarengan dengan penduduk? Nah, biasanya burung bangau itu kan di tempat rawa-rawa, di tempat ini kalau dekat oleh manusia dia akan lari dan ini kok justru mungkin Dek dah lihat di sana gininya keakraban penduduk karena sudah menyatu dengan gini. Nah Pak, 2 tahun silam ini kan kita terdampak pandemi ya. Tentunya pasti masyarakat Desa Petulu pun sama terkena dampak pandemi yang luar biasa. Nah bagaimana sih Pak cara Bapak ataupun warga setempat sini untuk merespon bencana seperti pandemi Pak? Khususnya yang menjadi sangat sekali itu kerugian di sektor pariwisata. Karena itu pandemi 19 yang sangat global dan menyebabkan suatu musibah dunia. Swastiastu, ini Pak Kalingnya Kepala Klian Banjar Kutokajo, dia juga salah satu korban pandemi kemarin. Ya, silakan duduk. Salam kenal Pak, saya Rantia. Ya, dari Kemendes. Lagi ngobrol-ngobrol santai aja nih ngomongin sejarah Desa Petulu. Bapak ini apa profesinya? Profesinya sebenarnya di pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata. Berarti pasti terdampak sekali Pak saat pandemi waktu itu. Boleh diceritain nggak tuh Pak, bagaimana Bapak sebagai pelaku pariwisata untuk tetap bertahan hidup di era pandemi Pak? Kalau dulu kita hampir puluhan tahun kerja di pariwisata dan sekarang semenjak COVID-19 ini hampir pariwisata itu tidur lelap, tidur pulas selama 2,5 tahun ya. Nah, cuman saya menyikapi pandemi ini, saya bertahannya, kadang saya jualan, kadang saya bercocok tanam juga, bertani juga gitu. Karena kami hidup di Desa Petulu ini bertahannya dengan lahan yang ada dan hampir 70% lahannya masih persawahan. Jadi kita bisa bertani, kita bisa berkebun di sini. Jadi memang sebagian besar yang terdampak itu beralih profesi ya Pak ya? Hampir semua. Hampir semua. Dan syukurnya di sini memang punya lahan yang bisa diolah dan menjadi produktif gitu ya untuk bertahan hidup. Yang tadinya pariwisata jadi bertani. Nah, kesan-kesannya gimana jadi petani dadakan Pak berarti? Kesannya sih bagus sekali ya. Bagus sekali kita langsung mengenal alam dan setelah saya pikir panjang, wah ini sebenarnya boleh saya angkat ini untuk pertaniannya seperti ekowisata. Jadi saya punya item baru ini nanti di pariwisata. Andai kata Mbak mau belajar lebih jauh terkait pertanian organik itu, di sini kami ada kelompok-kelompok tani seperti di Acut Garden dengan Yayasan Mas Hitamnya dan di Kebun Pudak di sana, mereka akan dengan sangat terbuka menerima Mbak untuk belajar terkait pertanian organik ini. Wah, boleh banget itu Pak. Nanti saya mampir deh sekalian ke sana Pak, ya, ke Mas Hitam ya. Sahabat desa, jadi semenjak pandemi, desa ini melakukan program ketahanan. Mereka kembali bertani dan berkebun hanya untuk bertahan hidup. Pelaku seni dan pariwisata pun dipaksa untuk bercocok tanam karena ini merupakan warisan leluhur yang tidak boleh ditinggalkan. Dan tempat ini salah satu lahan yang digarap pemerintah desa bersama warga lainnya dan tidak hanya ketahanan pangan, namun juga menjadi wisata pertanian. Permisi Pak. Oh ya, selamat datang. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya tadi dapat informasi dari Pak Wayan Sudira. Katanya di sini ada pertanian dan perkebunan organik ya Pak ya? Oh ya, kebetulan sekali Pak Kadeknya ada di sana. Oh, silakan ada ya. Saya mau tahu lebih banyak nih soal Mas Hitam nih Pak. Iya, silakan.
Oh ini Pak Kadeknya, founder dari Yayasan Masita. Saya Rantia Pak, tadi Ya. dapat pesan dari Pak Wayan Sudire. Saya ini pengen tahu lebih banyak nih soal Yayasan Mas Hitam itu Pak. Ya. Mm-mm. Yayasan Mas Hitam Indonesia itu berdiri tahun 2015 dengan tujuan untuk pelatihan pendidikan tentang pertanian yang ramah lingkungan, yaitu pertanian organik. Jadi Pak, warga sendiri sebelumnya tidak terlalu memperhatikan ya cara berkebun dan bertani. Baru setelah terjadi pandemi, mereka sadar untuk berkebun dan bertani dan akhirnya terbentuklah Mas Hitam ini untuk menaungi para warga untuk belajar bertani begitu ya Pak ya. Nah di situ banyak orang juga dirumahkan dan mereka putus hubungan kerja. Terus mereka juga tidak dapat pendapatan bulanan. Terus mereka harus kerja apa? Akhirnya banyak dari mereka ingat dengan lahan keluarga mereka yang mereka tinggalkan dan mereka kembali ke sawah. Setelah kita ketemu mereka, Bapak bersihin lahan mau nanam apa? Saya tanya gitu, tidak tahu. Gitu. Nah di situ timbul pemikiran gimana caranya membantu mereka supaya mereka bisa memanfaatkan lahan mereka menjadi lebih produktif. Kita inisiatif untuk membantu mereka memberi bibit gratis buat mereka. Masalah ini kita dari yayasan membuat program namanya Mari Berkebun. Kita mengundang masyarakat, kita kasih pelatihan di sini bagaimana cara untuk membuat pupuk, cara membuat bibit dan juga cara tanam. Itu dilanjutkan sampai sekarang nggak Pak? Ya, itu dilanjutkan sampai sekarang dan bahkan wisatawan juga datang ke sini dan mereka juga sangat tertarik sekali dengan budaya pertanian kita dan mereka banyak belajar pertanian. Gimana caranya bertani organik gitu. Dan juga dari masyarakat Desa Petulu, ini yang kita kasih bibit gratis sebanyak 12.000 bibit. Itu kita merasa senang sekali karena pas mereka panen, mereka datang ke tetangga, ada yang bawa tomat, ada yang bawa terong, dan mereka barter di situ. Dan itu mereka tanam, mereka petik dari tangan mereka sendiri. Bahagia sekali dan bagi kita itulah pentingnya apa yang tujuan kita. Ya, dan kalau bisa mereka harus bisa meneruskan hal tersebut karena itu juga sebagai salah satu daya tarik wisata untuk Desa Petulu. Permisi Ibu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya Rantia. Mau lihat-lihat kebun pudak nih, sekalian mau ngajakin Ibu ngobrol-ngobrol Ya, soal boleh. kebun pudak, boleh Boleh, nggak? silakan. Boleh ya? Kita cari tempat yang ada aja. Ya. Jadi Bapak-bapak, jika ada tamu, mari kita ngobrol sebentar. Boleh ya Pak ya? Maaf ganggu ya. Ya. Kesana Bu ya? Iya, silakan. Pak Agung, Bu Kori, saya terima kasih banyak ini sudah disambut dan juga sama teman-teman petani semua. Mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak nih. Ya, silakan. Tadi saya sudah lihat-lihat kebunnya, asri banget ya kebunnya ya. Iya. Sebenarnya kebun pudak sendiri itu apa sih Pak? Kebun pudak ini awalnya itu nama nenek. Intinya dari pemilik lahan ini dan dia seorang petani yang tangguh bagi kita gitu. Yang melatar belakangi Pak dibentuknya kebun pudak ini dan juga para petani. Yang melatar belakangi terbentuknya ini karena COVID sebenarnya. Yang kerja di hotel, yang kerja di bangunan, tidak ada pekerjaan. Terus kita ngumpul-ngumpul, dari obrolan itu kita punya solusi untuk membangun kelompok. Masalahnya apa? Karena di sini itu potensinya besar. Sini lahannya sangat luas. Ayo kita bikin kelompok. Solusinya biar kita nanti dapat hasil gitu. Oh, jadi malah awalnya justru dipertemukan karena pandemi ya Pak ya? Iya. Karena ada kebutuhan untuk bertahan hidup, malah akhirnya berimprovisasi jadi petani dadakan dan mengolah tanah jadi lebih produktif begitu ya. Tapi di antara mereka banyak juga yang memang benar-benar dari petani dari yang awal. asli petani yang mana Bapak? Yang ini Bapak ini. Bapak ya? Yang ini. Awalnya mereka itu kan pakai kimia. Terus kita kena beberapa seperti pembimbing dari Pak Kismain yang dari balai itu dan juga Pak Gong Fajar.
mereka mengajarkan kita untuk gimana caranya untuk membuat petani itu benar-benar petani organik, nggak pakai kimia Nggak lagi. pakai kimia. Ya. Kalau kita itu kembangkan organik itu pasti bagus. Masalahnya apa? Banyak tamu-tamu yang di sini jalan-jalan di Iya. pagi hari, sore hari. Kalau lihat hasil kita, apalagi dia mau berfoto, apalagi dia mau nyoba rasanya, dari kualitas, dia sudah merasakan sendiri kok. Nah, sahabat desa, di Kebun Pudak ini menjadi salah satu pergerakan ekowisata. Di tempat ini, rasanya adem sekali. Kayaknya ingin tetap terus di sini deh. Halo Mbak Rantia. Om Swastiastu, Pak Swastiastu. Wayan. Swastiastu Pak De. Om Swastiastu. Pak Yan. Dikit yang ngajak temen. Ini Pak Made, petani kita, di mana beliau adalah tokoh masyarakat. Malamnya mereka bisa perform tarian Bali, tapi kehidupan sehari-hari beginilah kita jadi petani. Kalau kata Pak Wayan kan tadi Pak Made memang kegiatannya ada dua ya, profesinya bertani dan menari. Iya, Memang awalnya itu sudah bertani atau peralihan dari penari dan menjadi petani, Pak? memang sebenarnya saya bertani dulu. Oh, bertani Ya, dulu. melanjutkan warisan orang tua. Jadi memang sudah bertani, tapi Iya. memang juga ada profesi menari ya, Pak ya? Iya. Pak Made kan ini profesinya dua ya, Iya. petani dan penari. Iya. Nah, saat era pandemik nih kira-kira berfokusnya di mana nih, Pak? Oh, waktu pandeminya bertaninya tetap saya jalankan, tapi aktivitas untuk menarinya di stop karena tidak ada turis, pertunjukan kan keramaian tidak boleh. Petaninya masih berlangsung sampai sekarang. Masih berlangsung Iya. dan sampai endemik pun masih dilanjutkan bertani ya? Karena warisan ada sawah kan harus dikerjakan. Oke, ini sawahnya organik ya, Pak? Iya, iya. Pak Wayan, ini kontribusinya BUMDes sendiri nih apa ya, Pak, untuk pertanian di masyarakat? Ya, kita kalau dari BUMDes adalah sangat menjadi sentral di mana kita bisa mengkoordinir para petani di mana mereka kita arahkan supaya memakai bibit yang sama dengan pola tanam yang bagus, kita arahkan dengan pemaham yang benar dan dari hasilnya kita bisa membelinya sehingga dari hulu ke hilir itu nyambung. Sehingga mereka pun bisa tenang untuk bertani di mana hasilnya sudah pasti ada yang membeli. Tidak ada lagi tengkulak-tengkulak di mana mereka merugikan para petani. Ya. Iya. Terbantu sekali ya, Pak ya, sama BUMDes ya, pastinya. Semenjak adanya BUMDes, kami di petani banyak dibantu, disupport dari pupuk, bibit, dan hasilnya diambil juga. Itu bagus. Bagus ya di situ, Pak Iya. ya. Jadi saling kontribusinya. Ya, Nah, kalau untuk unit kerja yang lain dari BUMDes sendiri, Pak, selain untuk menyokong para petani yang ada di Bali ini, apa, Pak? Ya, kalau dari unit usaha BUMDes itu sendiri, kami ada warung desa. Salah satunya kami kerjasamakan dengan para petani, dengan pekaseh dan subak-subak yang ada di Desa Petulu. Kemudian ada unit usaha simpan pinjam, di mana di sini kita juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi, bahkan lembaga pelatihan kerja, di mana caranya kami di desa bisa membantu anak-anak muda kami untuk bisa melanjutkan sekolah meskipun masa pandemi di mana orang tua tidak memperoleh biaya atau tidak mempunyai biaya, kamilah yang bisa mensupport untuk anak-anak muda tetap bersekolah. Kami kasih istilahnya pinjaman lunak dan memberangkatkan mereka ke luar negeri sehingga mereka punya pengalaman luar negeri, dapat hasil yang bagus untuk dikembalikan ke desa sehingga desa menjadi lebih maju. Wah. Dan yang terakhir adalah unit usaha pengelolaan sampah, di mana sinergitas antara petani, lahan pertanian dengan pengelolaan sampah sangat tinggi sekali karena dengan pengelolaan sampah yang benar, pola tanam organik bisa kita lakukan dengan baik tanpa plastik. Itu kita juga arahkan dengan cara memancing
masyarakat mengumpulkan atau memilah sampah plastik dengan organik dengan cara menukarkan sampah plastik dengan beras. Wow, Demikian. menarik sekali Pak. Kebermanfaatannya berasa sekali ya, menukarkan Benar. plastik jadi beras. Ya. Pertanian itu kan awalnya sebagai bentuk ketahanan pangan masyarakat Bali saat era pandemi kan. Nah, kira-kira kaitannya sendiri dengan ekowisata yang ada saat ini tuh apa Pak? Wah, dalam hal ini kami sangat istilahnya ada sesuatu yang baru, di mana sebelum pandemi itu pariwisata, Betul. bahkan melupakan pertanian. Dengan adanya pandemik, sisi positifnya yang kita dapatkan bahwasanya warga kami kembali ke pertanian, bahkan menemukan sesuatu yang baru, di mana saat ini dengan pandemik sudah berakhir, normal sudah kembali, wisatanya juga tidak melulu yang dulu. Sekarang ekowisata juga sudah banyak berkembang, di mana pertanian juga dikombinasikan dengan pariwisata, sehingga ada beberapa kelompok-kelompok tani yang bisa kita kunjungi. Kebun Pudak, Yayasan Mas Hitam, dan lain-lainnya, itu mereka bertani secara organik yang sangat menarik perhatian dari warga-warga ekspatriat atau tamu-tamu asing yang datang ke wilayah Ubud ini. Apa yang membuat desa ini menginspirasi? Yaitu merubah profesi dan keseharian dalam bekerja. Mereka dipaksa bercocok tanam agar bisa bertahan hidup saat pandemi. Budaya bertani merupakan warisan leluhur yang tidak boleh ditinggalkan. Adanya ekowisata ini membuat perbedaan dengan desa-desa lainnya. Wisata, seni, dan budaya serta ekowisata menjadi satu keutuhan yang tidak boleh timpang. Saya Rantia Afandi, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di perjalanan inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.